Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwin asalnya dari mana? Saya asalnya dari Tasikmalaya, Bu. Oke, satu kelas memang dari Tasik semua ya? Ada yang dari Cianjur, ada, Bu. Oh gitu. Oke, asli dari Tasik, Bu Wiwin. Asli dari Tasik. Monggo kami persilahkan. Kalau mau share screen juga silahkan. Udah libur kan ya? Gimana, Bu? Ya, Sudah nampak di layar kami, tapi masih hitam gitu. Nah, sudah sekarang. Silahkan Bu. Oh keren. Monggo. sudah ada. Tapi di saya belum ada. Hmm? Jadi selama katanya itu? Di saya belum ada, Bu. Ini kecil, ada sih, tapi kecil. Gimana? Sudah kelihatan Bu. Silahkan. Monggo, silahkan. Ya, barok. Ya, sinyal ya Bu ya. Coba lagi Bu. Ya, speakernya dinyalakan. Coba lagi untuk share screen. Bu Wiwin, speakernya dinyalakan ya. Ya, sudah, Bu. Sudah, silakan Bu Wiwin. Maaf, Nggak apa-apa, monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Nah, terima kasih kepada Ujang, Bapak pimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kalian doakan terkabulkan, kalian dan mudah-mudahan belajar. Oke, anak-anak, pelajaran kita literasi dulu ya, ayat pendek yaitu surat An-Nasr. Bismillah. Sodaqallahul adzim. Nah, terima doa dan juga sudah membacakan ayat-ayat pendek anak-anak. Nah, silahkan coba Ibu absen satu persatu ya. Ada tidak? Oh iya ada. Terus ada Gina. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah, anak akan mempelajari tentang materi, yaitu bisa disebut juga dengan hari kiamat. Nah, tapi apakah kalian semangat sekarang belajarnya? Ya, kalau misalkan semangat, kita tepuk semangat dulu ya, anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semuanya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada yang kita sudah pelajari sebelumnya kan, coba acungkan tangan. Iya betul, itu kita pada materi tentang penting atau pentingnya untuk hidup berdamai dengan sesama. Sekarang Ibu tunjukin dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Itu ya anak-anak. Jadi belajar yaitu tentang hari akhir. Mau bertanya, di sini Ibu dikasihkan gambar, gambar orang yang sedang atau yang sudah meninggal. Mana pendapat kalian tentang gambar di atas? Terus apakah kalian pernah melihatmu ketika melihat kematian atau bencana alam? Ya, silakan. Ya, ya betul sekali. Lihat orang yang meninggal pastinya akan merasa takut ya, atau ingat kematian di dunia saja, tetapi nanti kita akan mengalami kehidupan selanjutnya. Ya gitu ya. Atau kalian pernah bumi? Ya pernah, ya. Pernah ya, banyak sekali sekarang bencana alam yang terjadi sebagai manusia untuk Ibu sedia ya. Terus ya setelah tentang apa itu makna hari akhir atau apa itu hari kiam, hari terakhirnya kehidupan seluruh dunia atau disebut juga ya beserta isinya, itu yang disebutkan dengan hari akhir. Nah, hari yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro ya. So, kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan nah,
Lalu apa yang disebut dengan kiamat kubro? Juga dengan hancurnya alam semesta, ya. Itu bisa dilihat dari yang beriman, terus keluarnya Dajjal, ada Yajuj Majuj, Barat, itu ya anak-anak. Oke. Ya, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4. Pertama, ada kelompok nih, ada kelompoknya Nayusripa, ada kelompoknya. Kalian berkelompok ya, duduk berkelompok ya dengan akan masalah karena memang sekade PBL ya, problem based learning. Silahkan di sini ya ada bencana sila apakah menurut kalian ada kaitannya dengan hari kiamat. Terus yang kedua, Ahmad dan tidak peduli dengan perilaku baik. Suatu hari ia mendengar ceramah tentang hari akhir dan mulai merenung apa kan Ahmad. Silahkan ya kalian mencari solusinya, bagaimana yang harus Oke, dilakukan cukup oleh Wiwin. Ahmad. Terima kasih. Tadi ya satu Ya, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran oke, metodologi boleh di stop dalam share. belajar berbeda. Dua, Sudah oke, bagaimana Bu Wiwin? Disilang. Ya Bu, Di stop mau share. di Ya, stop hasil sharing. belajarnya itu apakah ya hanya sambil latihan tinggi, juga ya. afektif Oke, Bu atau Wiwin. Jadi sudah interaktif dan juga komunikatif di kelasnya. Karena anak SD ya, jadi perlu gurunya untuk bisa lebih menarik perhatian mereka untuk memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. misalnya Tapi untuk pengenalan konsep hari akhir dan juga hari kiamat itu perlu dijelaskan. Apakah memang hari akhir itu sama dengan hari kiamat? Nah, tadi belum sempat ya untuk disampaikan gitu ya. Kemudian apa sih titik bedanya ya antara kiamat sugro dan kiamat kubro gitu. Nah, itu perlu diperjelas lagi dan beberapa istilah yang menurut saya untuk anak SD itu nanti akan menimbulkan pertanyaan anak memiliki seperti sikap yakjud, makjud itu kan mereka belum begitu paham begitu ya. Nah, itu boleh kok. Tapi tadi sudah di sela pembelajaran apa sih yang belum paham silahkan ditanyakan. Nah, itu sudah disampaikan oleh Bu Wiwin sih. Jadi ada jeda untuk siswa itu merenungkan apa yang disampaikan oleh guru. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Berikutnya saya akan bertanya kaitannya dengan materi yang sudah Bu Wiwin pelajari selama ini ya pada masa perkuliahan di PPG dan tentunya kaitannya dengan modul ajar yang sudah disusun oleh Bu Wiwin. Oke, Bu Wiwin menyusun berapa modul ajar, Bu Wiwin? kapan Anda dapat mengamati ini? 5. 5, oke. Bisa sebutkan? Pengamatan ini PBL, dilakukan kapan? DBL, DBL, TIPEK, sama P5. Oke. Caranya gimana? Yang Indikator DBL skill gimana? bisa dijelaskan apa itu DBL? Indikator PBL. topik gimana? Problem based learning Bu. Indikator mana gimana? Kalau yang DBL, Apakah maaf. ada di kelas? Diferensiasi problem learning. Problem Jadi mungkin tidak semuanya kan? based learning. Betul. Atau mungkin Oke, kan itu sudah dipraktekkan Bu Yun ya, sudah menyusun modul ajarnya ya. Oke, kalau tadi yang dipraktekkan kan PBL. Ini yang saya tanyakan adalah tentang DBL. Iya, Bu. Oke, bisa jelaskan model DBL itu yang seperti apa yang sudah disusun Bu Yun, monggo. Ya, jadi kalau DBL itu anak dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu. Kan ada yang kinestetik, yang auditory, ada yang visual. Gitu. Jadi anak kan sesuai dengan gaya belajarnya. Anak diberi tugas sesuai dengan gaya belajarnya. Misalkan kalau visual disuruh diminta untuk membuat soal-soal kan? ketik di essay. Soal belum hot. Nanti Oh, kalau pas membuat untuk UKIN ya soalnya hot ya. Ya boleh saja ini lot. kalau DBL itu ada yang dikelompokkan ke visual, terus kinestetik, terus yang ketiga itu auditory. Kalau yang kinestetik dikasih essay, kalau yang auditory rangkuman, kalau yang visual itu drama, kalau nggak salah Oke, itu Bu. pertimbangannya apa untuk anak-anak kinestetik kok diberikan tugas esai? Padahal kinestetik itu artinya apa sih? Yang suka dengan itu Bu, materi. Apa iya? Kinestetik loh, Bu. Iya kalau nggak salah itu kalau kinestetik itu. Wah, mungkin yang hotnya ada di soal-soal ini, soal-soal jawaban ini. Oke, audio kan yang lebih suka dengan pendengaran gitu ya pembelajarannya. Kalau yang visual dengan melihat gitu. Kalau kinestetik itu yang banyak gerak.
Oh, yes. Jadi nanti mohon dipertimbangkan ya. Jadi Ya, untuk anak kinestetik itu untuk tugasnya seperti apa agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan pembelajaran yang disampaikan guru itu bisa berkesan untuk mereka. Gitu ya. Oke, jadi kinestetik itu anak-anak yang suka bergerak. Betul. Harusnya bagaimana Itu ya Bu Iwin. Oke, kita pindah ke proses pembelajaran yang disampaikan Bu Iwin tadi. Saya membaca bahwa salah satu tujuan pembelajaran tadi adalah meyakini. Ya, betul? Nah, saya mau tanya ke Bu Wiwin. Bagaimana Bu Wiwin tahu atau mengukur bahwa anak itu meyakini adanya hari kiamat? Nah, cara melihat sikap anak-anak, Bu. Jadi misalkan kalau mereka yakin dengan adanya hari akhir, tentunya sikap mereka juga akan berbeda dari perilaku sehari-hari atau dari kegiatan beribadah mereka. Kalau misalkan orang yang yakini bahwa ini tidak ada berakhir atau tidak ada proses lagi, Bu, untuk setelah mereka meninggal itu ada proses yang lain gitu, Bu. Jadi kan mereka akan lalai dalam beribadah. Kelihatan, Bu, kalau misalkan kan ada pembiasaan, Bu, kalau di sekolah kan seperti mengaji Yasin gitu, Bu. Terus ada sholat duha, ya bisa kelihatan dari sikap mereka dalam beribadah. Terus dalam sikap sopan santun juga mereka akan melalaikan bagaimana hubungan mereka dengan manusia, Bu, gitu. Ya seperti itu mungkin Bu bisa melihat, bisa menilainya. Ibu maaf, punya Ibu. Untuk yang kedua tadi tujuannya apa? Yang kedua, tujuan pembelajarannya, Bu. Ya, Ya, untuk membentuk sikap gotong royong. oke. Bagaimana itu merelevansikan dengan topik tentang hari akhir dan hari kiamat? Eh, dengan kalau dilihat mungkin dari kan gotong royongnya dilihat di proses belajar gitu, Bu, ya, yang secara berkelompok itu ya, Bu, ya. Jadi kelihatan dari sikapnya gitu, Bu, sikap mereka Jadi sama seperti dong nanti apa. untuk tujuan yang satu dan kedua. Gitu. Ya, nanti yang kedua kayaknya perlu direlevansikan ya Bu ya. Untuk yang gotong royong, kemudian kaitannya dengan hari akhir itu seperti apa gitu ya. Iya kan? Oh, kalau yang tujuan pembelajaran yang ketiga, oke lah bisa kita terima gitu. Oke, gitu ya Bu Iwin ya. Ya, Bu. Oke, baik. Selama ini Bu Iwin belajar tentang apa? Kaitannya dengan teori belajar yang diketahui? Yang saya baca kalau teori belajar itu yang belum apa Ibu, yang belum itu yang teorinya tentang kognitif, penerapan gitu, pengaplikasikan evaluasi analisis, yang itu Bu paling saya yang Oke, baca-baca. masih ingat nggak teori belajar humanistik? Humanistik itu eh, hubungannya dengan manusia kalau nggak salah ya, Bu, ya. Jadi eh, siswa itu diberi dengan lingkungan, lupa lagi. Ya, intinya kalau humanistik itu berhubungan dengan bagaimana siswa belajar dengan Iya. memanusiakan gitu, manusia. Kayaknya Bu Wiwin paham, tapi untuk mengungkapkannya agak sulit gitu ya. Ya, Ya, intinya memanusiakan manusia kan tadi maksudnya ya. ya itu, Bu, Gitu. memanusiakan manusia gitu. Kalau untuk konteksnya guru sama murid bagaimana Bu? Eh, jadi Berarti, eh, kalau guru ke murid kan gitu kan humanistik. Jadi harus harus tahu bagaimana karakter murid itu seperti apa gitu. Jadi kita itu kalau misalkan ngajar juga harus menyesuaikan karakter murid itu gitu. Jangan terlalu memaksakan gitu. Mungkin, Bu. itu. Oke, baiklah. Berikutnya, Bu Wiwin sudah menyusun proposal PTK? Saya sebutkan juga beberapa penelitian Sudah. Judulnya apa Bu? Judulnya implementasi digital untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi ketika kehidupan telah berakhir Implementasi gitu, Bu. digital. Itu apa digital? Apa maksudnya? Media penelitian terdahulu itu agar Oh, media.
Iya digital Ibu. posisi dari penelitian Oke, ini agak putus-putus penting. tadi. Berarti nanti instrumen yang mau digunakan Bu Wiwin untuk bisa mendapatkan data dari PTK Oke, baik. apa? Nanti diperbaiki ya, Bu ya. Saya pakai itu Ibu ya, instrumen itu seperti angket kan Bu ya. Iya, Ya, betul. Mm-mm. saya pakai angket Bu, Oh, baca terus Quran sekarang. wawancara juga, terus ada juga yang pengetahuan Bu. Oke, yang mau ditingkatkan apa sih Bu Wiwin? Yang sebenarnya pemahaman Bu. Jadi paling saya menitik beratnya lebih banyaknya ke pengetahuan. Oke, bagaimana bisa mengukurnya dari angket? Kak, surat Kak, As-Sajdah sebenarnya ada angket, ayat ada 1 sampai ada 10. juga yang tes pengetahuannya Bu. Jadi Iya, pengetahuannya tapi lewat kayak nanti lewat pilihan ganda Bu. iya. Ada pretest, ada post-test ya. Jadi Iya, nanti akan jelas gitu, lebih valid mengukurnya. Ada peningkatan atau tidak gitu ya. Jadi gitu Bu. itu lebih pas Bu Wiwin ya. Oke, Ya bisa Bu. dipahami? Iya Bu bisa dipahami. Oke, baik Bu Wiwin. Selanjutnya sudah dipersiapkan kertas kosongnya? Sudah Bu. Oke, saya ingin Bu Wiwin menuliskan satu ayat aja. Tadi kan yang dibaca di awal itu surah An-Nasr ya. Iya. Oke, tuliskan waro'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang kedua. Hafal ya Bu Wiwin ya. Insya Allah. Iya. Kaitan. Saya deh. Sudah Bu? Kelihatan kan Bu? Di blur ya Bu. Itunya harus di itu dulu. Bentar Oke, ya. sudah kelihatan. Oh, sudah Bu. Oke, iya. Sebenarnya udah dipraktekkan itu tulisannya. Nanti coba cek. Ada kurang tepatnya di mana? Coba dicek lagi Bu, dibaca lagi, Iya, direnungkan lagi artinya. Sehingga lihat. ketika Ibu tahu itu artinya apa, pasti tulisannya bisa benar. Mikdaruhu. Artinya Artinya apa sih Bu ayat itu? waro aitana dan saya melihat ya Bu, saya melihat manusia memas kami takutnya salah. Oh ya, sinnya Ibu gak pisah ya kedengeran berarti ya. Ibu itunya. Iya, iya saya juga tadi agak agak ini yang ini ya Bu. Oh iya, terus dibenarkan dulu, dibetulkan dulu. Waro aitana. Ayah dosen itu ya juga kuliah ya. Bentar, Bu. Jadi bawah ya di Udah bentukannya di atasnya aja nggak apa-apa. waro aitanas Waro'aita anas yadkhuluna guna. fi dini, ya kan? Surat coret Bu. Oke. Ya. Artinya apa, Bu? Tadi belum dilanjutkan artinya. Ya, takutnya salah saya. Nggak apa-apa. Eh eh, waro adan kami melihat manusia yang Mm-mm. memasuki agama Allah Mm-mm. dengan bahagia gitu. Baca ya. Iya, padahal tadi disampaikan loh. Ya, asumsi saya pasti Bu Iwin menguasai. Ya udah. Nanti dicek lagi ya di terjemahannya ya. Oke. Kalau saya kasih tahu sekarang, Bu Iwin jadi nggak penasaran. Kalau penasaran kan jadi buka, kemudian lihat ayat 1 apa, ayat 2 artinya apa, sampai ayat 3. Gitu ya Bu Iwin ya.
Harapannya apa yang diajarkan Bu Wiwin ke siswanya, Bu Wiwin sudah menguasai baik dari bacaannya, baik dari tulisannya, sampai dari maknanya, sampai pada pengamalannya. Gitu ya. Oke, baik Bu Wiwin. Selanjutnya saya minta tolong Bu Wiwin untuk membaca surat ini ya. Nah, setelah ini nanti Anda akan mempersiapkan UG. Saya share aja dari layar kami Nanti dari biar lebih cepat. segi pembelajaran sudah cukup bagus. Tinggal nanti Oke. kita lagi penggunaan media. Kelihatan dari layar Bu Wiwin? Iya. Ya, silahkan dibaca Bu. Setelah itu saya doakan bahwa semoga Bu Asufi Minasyaitonirrajim. sih Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa innaka latulaqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Shadaqallahul adim. Nah, oke. Wa innaka latulaqqal. Itu langsung aja, Bu. Iya. Sepanjang pendeknya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki ya. Seperti innalladzina la. Lamnya ini panjang ya. Ya kan? Nah, kemudian fil akhiroti. Ro-nya pendek. Itu. Jadi dari sisi panjang pendeknya nanti bisa diperhatikan. Kemudian untuk huruf mafatihus suwarnya ini bukan to, tapi bacanya kan to. Gitu aja. Karena ini biasanya ada fathah tegak gitu ya. To, sin, gitu. Oke, gitu Bu Wiwin. Lanjutnya saya ingin tanya kaitannya dengan tajwid. Coba kalau dari ayat terakhir, ayat ke-6 ini, milladun, nun sukun ketemu lam, bacaan apa? Idgham, Bu. Idgham apa? Idgham mutamasilen. Oh, iya kah? Idgham bila guna. Iya. Oke, berikutnya nun sukun ini bertemu dengan ha. Huruf apa? Bacaan apa? Biladun idhar. Izhar apa? Idhar halki. Oke. Berikutnya kita ke ayat 1 ya, Bu. Ya. Wa kita bim mubin. Ada kasroh tanwin ketemu dengan mim. Idgham. Apa? Idgham biguna. Bilhunah. Oke. Terakhir untuk bacaan mat gitu ya. Hmm, hmm. Lahum su'ul azabi. Nah, su'u. Nah, ini bacaan mat apa? Mad tabi'i. Matobi'i Yang di mana, Bu? Su'unya. ini. Oh iya, mad jaizmun fasil. Suka. Oke, mantap. Iya, betul. Yakin aja, Bu. Iya, tapi betul. Apa penjelasan dari mat jaiz munfasil? Dalam satu kalimat, Bu. Ada Apanya? Ada apa? namanya mad tabi'i sama hamzah dalam satu kalimat. Oh, iya, betul. Oke, baik Bu Iwin. Sudah terima kasih untuk ujian hari ini. Dan alhamdulillah kami nyatakan lulus. Alhamdulillah, Ya, terima kasih, Bu. sama-sama. Cuma nanti perlu persiapan lagi ya.
untuk berhadapan dengan Zoom itu lebih dipersiapkan karena tadi kan agak lama ya bukanya ya gitu. Tahu kemarin langsung Iya, betul. Mm-mm. Oke. Jadi silahkan nanti Bu Iwin untuk bisa mempersiapkan tahap selanjutnya untuk PPL. Semoga lancar, sukses, selalu berikan Terima kesehatan. kasih, Ibu. Sama-sama. Kita akhiri ya Bu Iwin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.